Cerita dimulai di saat terlihat dua orang yang sepertinya sedang mencari harta karun. Mereka menggali lokasi ini berdasarkan peta untuk mendapatkan emas. Lalu mereka tiba-tiba terpental oleh sesuatu. Lalu muncullah sebuah kapal yang besar dari lubang tersebut. Kapal tersebut merupakan kapal bajak laut. Karena hal tersebut, pasti di dalam ada tumpukan emas. Mereka pun segera pergi untuk melaporkan hal ini ke bosnya. Adegan memperlihatkan ke dalam kapal yang terdapat sebuah kunci bertuliskan Voltaire, lalu menunjukkan sebuah planet yang bernama Necronus, tempat tinggal para Necrus dan juga Dedi. Kunci tersebut bernama The Vorutanian Keyblade. Lord Cromwell berkata, jika penduduk Lor mendapatkan kunci tersebut, maka mereka bisa saja mengalahkan pasukan invasi Necrosian miliknya. Jadi dirinya berencana untuk mendapatkannya duluan, dan mereka pun bersiap menuju Lor. Adegan beralih ke Voltaire dan Dedi yang sedang berjalan. Dedi menceritakan bagaimana dia bisa diberikan sebuah katana oleh rajanya, karena dia sudah menguasai jurus rahasia seni bela diri Jepang. Voltaire tak menyangka bahwa Dedi pernah ke Jepang. Dedi pun berkata bahwa dirinya sangat terkenal di Jepang. Tapi seni bela diri itu sepertinya merupakan kungfu yang berasal dari Cina, bukan Jepang. Setelah itu, mereka pun melihat adanya sebuah bar. Mereka berencana untuk mendapatkan uang demi keluar dari sini. Kebetulan kita pun juga berada di bar ini dan bertemu dengan mereka. Kita juga mendengar bahwa mereka akan bermain musik di bar ini, dan kita juga sangat menantikannya. Kita sudah lama sekali tidak bertemu dengan mereka. Terakhir kali waktu Friday the 13 yang terakhir kalinya. Setelah itu, seseorang muncul bernama Blackwater Bill berkata bahwa ada sebuah kapal bajak laut tua yang muncul di padang pasir, dan terdapat banyak emas di lambung kapalnya. Tapi semua emas itu miliknya, dan tanpa sadar mengatakan itu tadi semua ke orang-orang. Setelah itu, tiba-tiba dia dipukul oleh Orcs yang bernama One Arm Bandit. Dia akan memastikan orang-orang yang ada di sini tidak berkeliaran kabur mengambil emas tersebut, sembari menunggu teman-temannya bisa mengambil emas tersebut dari kapal. Jadi kita disuruh menunggu di sini sampai dirinya ingin membunuh kita semua. Karena hal tersebut, Voltaire akan menarik perhatian dia dengan lagunya, sementara kita berusaha untuk mencari jalan keluar dari sini. Akhirnya kita mencari cara untuk keluar dari sini. Kita mencoba melihat lokasi mana yang bisa digunakan untuk kabur. Kita pun melihat ada sebuah tembok retak dan berlubang yang sepertinya bisa kita hancurkan untuk kabur dari sini. Tapi kita memerlukan sebuah alat untuk menghancurkan tembok tersebut. Sembari berkeliling, kita diam-diam juga mengalahkan para bandit yang ada, lalu menemukan linggis yang karatan. Saat kita coba menjebol dinding tersebut, ternyata tembok ini sangat kokoh dan linggis tersebut pun patah. Kita coba mencari cara lain dan menemukan sebuah dinamit. Akhirnya kita pun bisa meledakkan tembok tersebut. Tapi One Arm Bandit itu pun mencegah orang-orang yang berusaha kabur. Kita segera bertarung dengan dia supaya yang lain bisa kabur lebih dulu, dan pada akhirnya kita berhasil mengalahkannya. Kita pun bergegas pergi untuk mengambil harta karun tersebut. Tapi One Arm Bandit berkata kalau kita tidak bisa ke sana karena anak buahnya ada di situ, dan dia menyumpahi Voltaire karena penyebab semua ini. Setelah itu kita pergi keluar dan berdiri di dekat rel kereta api. Voltaire berkata bahwa cara cepat untuk menuju ke sana adalah dengan kereta hantu. Kereta hantu ini selalu muncul di padang pasir setiap Jumat tanggal 13. Untuk masuknya cukup mudah, tapi keluar dari kereta tersebut cukup susah. Karena kereta tersebut datang untuk menjemput jiwa-jiwa yang tersesat. Jadi siapapun bisa masuk, tapi tidak seorang pun diizinkan untuk pergi. Lalu kereta hantu pun mulai datang. Untuk keluar dari sini, kita harus melompat dari kereta ini. Tapi karena kereta ini sangat kencang sekali, jadi kita harus mengecilkan uap yang ada di kereta ini, supaya kita bisa melompat lebih aman. Akhirnya kita mencoba untuk mencari kunci supaya bisa masuk ke ruang mesin tersebut dengan melawan para hantu konduktor yang ada. Setelah mendapatkan kunci dan mendekati ruang mesin, ternyata penyebab kereta menjadi lebih kencang karena hantu ini yang bertugas sebagai pengisi batu bara dan mengipasi api dengan lebih banyak bahan bakar. Lalu kita pun segera mengalahkannya. Sekarang sudah waktunya bagi kita untuk pelan-pelan jalan menuju gerbong paling belakang dan tidak menarik perhatian yang lain.
Tapi saat jalan, justru Dedi malah memprovokasi dan menarik perhatian. Kita pun segera berlari dan melompat dari kereta tersebut. Akhirnya kita sampai di kapal bajak laut tersebut. Tapi terlihat banyak monster berada di sekitar kapal itu. Terlihat seperti para pasukan undead. Tapi kata Dedi itu adalah para prajurit Necrosian. Dan orang yang di atas tersebut adalah Lord Cromrat. Dia akhirnya mendapatkan kuncinya, dan sekarang tidak ada satupun di planet ini yang dapat menghentikan pasukannya. Lord Cromrat sangat senang dan merasa dia sudah menjadi penguasa dunia. Dedi sangat kesal dengan hal tersebut. Voltaire mengetahui kunci tersebut yang bernama The Vorutanian Keyblade dan mengira itu hanya legenda belaka. Voltaire juga punya kalung dengan bentuk seperti itu, tapi tidak sebesar itu juga. Dan kapal tersebut berasal dari Vorutania, yang mungkin entah bagaimana bisa tersesat di gua-gua berair di bawah gurun ini. Dedi mengatakan bahwa mungkin karena kunci tersebut, Cromrat datang ke sini, dan karena dia sudah mempunyai kunci tersebut, mungkin dia benar-benar menjadi sebuah ancaman bagi dunia ini. Jadi kita pun harus merebut kunci tersebut dengan cara sebuah ide yang dimiliki Voltaire. Pertama, kita mulai mengalahkan para monster tersebut dan juga membuat sebuah jebakan untuk mereka, untuk mengurangi jumlah pasukannya. Setelah itu, kita memanfaatkan bagian-bagian mereka untuk melakukan sebuah penyamaran. Dan setelah itu, kita hanya perlu mendekati Lord Cromrat untuk mencuri kunci tersebut. Setelah kita menghampirinya, Cromrat tidak cukup bodoh dengan penyamaran kita. Tapi Dedi mulai berayun dan menjatuhkan kunci tersebut, yang akhirnya ditangkap oleh Voltaire. Cromrat sangat kesal dengan ini, dan terungkap nama asli Dedi yang bersembunyi di balik kulit boneka beruang ini adalah Urkor Malra Venus. Karena Cromrat yang meminta, seketika Dedi berubah ke wujud aslinya. Ukurannya cukup besar, lalu Cromrat menyuruh Yoharnet untuk mengambil kunci tersebut, sementara dirinya akan berhadapan dengan Dedi. Saat monster itu datang, Voltaire merasa mendapatkan kekuatan yang besar hanya dengan memegang kunci itu, dan merasa monster itu bukan apa-apa. Tapi tiba-tiba Voltaire dipukul oleh One Arm Bandit karena urusannya belum selesai, lalu menyeret Voltaire untuk menyelesaikan ini semua. Kita pun ditugaskan untuk mengambil kunci tersebut dan juga bertarung dengan Yoharnet. Yoharnet merupakan monster yang sangat kuat. Kita berkali-kali menyerangnya tapi tidak kunjung tumbang. Namun pada akhirnya kita berhasil mengalahkannya. Karena hal tersebut, akhirnya Lord Cromrat mulai menarik pasukannya dan mundur kembali ke Necronus. Karena hal ini, kita juga tak menyangka bahwa Dedi bisa berubah menjadi monster seperti itu. Dedi bisa bebas berubah wujud kapan saja. Lalu Voltaire pun juga kembali dengan matanya yang bonyok. Meskipun begitu, di sisi musuhnya hanya tersisa lengan mesinnya saja. Kita pun tertawa karena sesuai dengan namanya, One Arm. Setelah itu kita bertanya terkait apa yang harus kita lakukan dengan Vorutanian Keyblade ini. Voltaire berkata bahwa kita hanya perlu memegangnya erat-erat. Dengan memegang kunci ini, kita sudah menyelamatkan seluruh planet yang akan dijajah oleh Necrus. Cerita berakhir dengan kita yang mendapatkan sushi dari Dedi yang terbuat dari tentakel para Necrus.